Hey everybody, it's Robert Thoughts again. Di dalam episode ini saya mau berbagi tentang suatu topik yang berjudul Cyber Attacks and Cyber Security. Ada beberapa istilah, cukup banyak sih yang ingin saya bagikan di dalam episode ini. Pertama, a zero-day exploit. A zero-day exploit itu adalah cyber attack atau serangan cyber yang terjadi sebelum komunitas security dan atau developer perangkat lunak menyadari dan kemudian memperbaiki suatu kerentanan keamanan cyber, ya, itu a zero day exploit, jadi kayak serangan fajar lah ya. Next, bring your own device. BYOD adalah sebuah kebijakan bisnis yang mengizinkan, bahkan di beberapa kasus itu mendorong pegawai untuk menggunakan mobile device mereka masing-masing, smartphones, tablets, laptops, untuk mengakses sumber daya computing dari perusahaan dan aplikasi perusahaan, termasuk email, database korporasi, intranet, dan internet. Jadi pegawai dipersilakan untuk bawa alat sendiri. Next, tadi saya ngomong exploit kan, exploit. Dalam computing, exploit itu adalah serangan atas sistem informasi yang mengambil keuntungan dari kerentanan suatu sistem tertentu. Seringkali serangan ini terjadi karena desain dan implementasi sistem yang buruk. Next, ransomware. Ransomware adalah malware yang mencegah kita untuk menggunakan komputer kita. Kita dicegah untuk mengakses data kita sampai kita memenuhi tuntutan tertentu, seperti misalnya membayar ransom, namanya juga kan ransomware, membayar ransom atau tebusan, atau mengirimkan foto kepada penyerang, itu ransomware. Next, virus. Sebuah virus adalah sekeping kode pemrograman, biasanya dibuat dalam rupa sesuatu yang lain yang menyebabkan komputer itu menjadi berperilaku tak terduga, dan tak terduganya ini dalam arti tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan, ya. Itu jadi karena adanya sesuatu yang disguised as something, yang nyamar jadi sesuatu, masuk ke dalam komputer kita misalnya, dan akibatnya komputer kita menjadi kayak yang kesurupan gitu, kayak gila gitu ya. Oke, next adalah a worm. Cacing, a worm. Worm adalah program berbahaya, harmful program, yang kemudian berdiam di dalam memori aktif komputer, dan itu seperti kanker di dalam memori aktif komputer itu, dia akan menduplicate themselves. Itu akan proliferasi, membanyak seperti itu. Next, a Trojan horse, kuda Troya, ya. Adalah program yang tampaknya tidak berbahaya, ya, seemingly harmless program, tetapi di dalam program yang tidak berbahaya itu bersembunyi sebuah kode yang jahat, yang berbahaya. Itu Trojan horse, ya. Kelihatannya rupanya mah jinak gitu ya, tapi sebetulnya ganas. Next, email spam. Email spam itu adalah penggunaan sistem email untuk mengirimkan pesan-pesan yang tidak dikehendaki, ya.
dikendaki kepada sejumlah besar orang. Email spam. Next, CAPTCHA. 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 CAPTCHA itu singkatan dari Completely Automated Public Turing Test to tell computers and humans apart. Jadi ini suatu mekanisme yang bisa membedakan apakah yang sedang mengakses komputer itu orang atau robot, gitu ya. Next term would be a distributed denial of service, DDoS attack. DDoS attack itu adalah suatu serangan di mana hacker jahat mengambil alih komputer melalui internet, yang menyebabkan komputer itu kemudian dibanjiri dengan demand atau tuntutan atau permintaan data. Jadi suruh input data terus bolak-balik seperti itu, atau suruh melakukan small tasks tertentu, ya. Itu DDoS. Next, rootkit. Rootkit adalah sekelompok program, a set of programs yang memampukan penggunanya untuk mendapatkan akses level administrator. Kalau level administrator kan kemudian bisa melakukan apapun, ya, termasuk mengubah sesuatu dan sebagainya. Itu level administrator. Jadi dengan rootkit ini maka penggunanya bisa mendapatkan akses level administrator pada atas sebuah komputer tanpa sepengetahuan dan seizin dari end user, ya. Rootkit. Next, phishing, phishing phishing itu adalah tindak penipuan, ya, menggunakan email dalam upaya untuk membuat penerima email itu kemudian memberikan data-data pribadinya. Ya, di sini akan ada yang namanya con artists, ya. Jadi akan ada yang kemudian mendesain email sehingga email yang dikirimkan kepada penerima korban itu akan tampak sangat meyakinkan, ya, legitimate looking emails. Dan karena tampak meyakinkan, maka mungkin resipien akan tergerak atau terdorong untuk melakukan sesuatu. Next, kalau tadi phishing, sekarang smishing itu seperti phishing, tetapi bukan menggunakan email, melainkan menggunakan texting, SMS, ya, messages. Tadi smishing pakai texting, lalu ada juga phishing itu mirip dengan smishing, tetapi di sini yang diterima oleh korban adalah voicemail message yang menginstruksikan kepada penerima untuk menelpon satu nomor tertentu atau untuk mengakses suatu website tertentu. Next, cyber espionage. Espionage itu kan kayak mata-mata gitu, ya. Spionase. Okay. Cyber espionage involves the deployment of malware. Jadi melibatkan pengerahan atau penggunaan malware yang secara diam-diam, secretly, mencuri data di dalam sistem komputer suatu organisasi seperti agen pemerintah, kontraktor militer, organisasi politik, dan perusahaan-perusahaan manufaktur. That's cyber espionage. Next, cyber terrorism. Terorisme cyber. Ini adalah intimidasi atas pemerintah, kepada pemerintah atau populasi sipil, dan menggunakan teknologi informasi untuk mematikan, disable infrastruktur nasional yang kritis. Contohnya energi, transportasi, finansial, penegakan hukum, termasuk
emergency response. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan politis, religius, atau ideologis. Next, firewall, dinding api. Ini adalah sebuah sistem software atau hardware atau kombinasi keduanya yang kemudian berdiri berjaga-jaga menjadi benteng antara jaringan internal suatu organisasi dengan internet, ya, dan membatasi akses jaringan berdasarkan policy atau kebijakan dari organisasi, ya, kebijakan mengakses dari organisasi yang bersangkutan. Itu firewall, jadi guard, benteng penjaga lah ya. Next, a router. Okay, router is a networking device, ya, peralatan networking yang menghubungkan beberapa jaringan, sejumlah jaringan itu menjadi satu, menghubungkan jaringan-jaringan menjadi satu, lalu kemudian memforward paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi dijadikan satu, lalu kemudian menjadi penghubung bagi keseluruhan jaringan yang terkoneksi. Last but not least, it would be encryption. Encryption adalah proses pengacakan, proses of scrambling messages or data, pengacakan pesan atau data sedemikian rupa sehingga hanya pihak-pihak yang berwenang sajalah yang dapat membaca pesan atau data tersebut. Demikianlah yang bisa saya bagikan berkaitan dengan bab ini, cyber attack, ya, cyber attack and cyber security. Semoga bermanfaat buat kita semua. Thanks for listening. Stay healthy and stay safe. The most important thing is stay happy. Goodbye. Be strong. Be strong.